Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia, teman-teman. Hari ini kita ingin membahas tentang core lagi ya. Namun sebelum kita membahas informasi lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe, teman-teman, agar channel ini bisa memberikan informasi penting ya kepada teman-teman dan kepada teman-teman yang lainnya. Nah, pada hari ini kita ingin membahas tentang core ya, teman-teman. Ya, yang mana ini adalah aset yang tentu sangat berharga. Ya, bayangkan saja jika saat ini teman-teman tidak memegang core satupun ya. Nah, seperti itu, maka ketika melihat berita-berita tentang core tentu kita sangat sedih, teman-teman ya. Seperti itu. Karena saat ini proses mining ya lewat aplikasi secara gratis yaitu benar-benar sudah tutup, teman-teman ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat-lihat ya, sebuah exchange yang entah ini asli atau tidak, teman-teman ya, tapi ini cukup menarik ya, dari desainnya juga menarik, teman-teman. Nah, exchange ini baru dibangun, teman-teman ya, baru dibangun, mengaku berjalan ya di atas jaringan core juga, dan satu misi dengan core, teman-teman ya, yaitu ingin menciptakan pertukaran yang benar-benar terdesentralisasi ya, seperti itu. Dan di sini ya, ini menampilkan harga core di sini, teman-teman, yaitu harganya adalah 1197 ya. Ini. Nah, ini menampilkan harga core. Namun perlu diketahui ya, ini kita belum tahu apakah ini murni atau tidak, teman-teman ya, tapi tampilannya lumayan ya. Ini ada yang nelpon, nanti saja kita angkatnya. Nah, inilah tampilannya, teman-teman ya. Kalau kita geser ya seperti websitenya core ya, pandai berputar dia, teman-teman. Nah, ini entah ini miliknya pengembang core yang ingin menciptakan atau gimana, kita belum tahu, teman-teman ya. Tapi di sini ada link juga ya, link core ini ya. Di sini kalau kita buka ini larinya ke websitenya core. Nah, inilah yang saya bilang kalau kita geser berputar ya. Nah, ini ya, berputar mirip dengan ini, teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan mereka menciptakan juga ya yang sama seperti itu, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini luar biasa, teman-teman ya. Jadi ada di dalamnya link ini. Bentar. Kemudian kalau kita lihat ya, di sini ini adalah tentang ya OpenX. Tapi jangan diartikan ini sebagai exchange yang sudah terbukti ya, teman-teman ya, karena kita baru menemukan dan kita masih dalam posisi penasaran saja ya, belum tahu ini seperti apa nantinya. Tapi di sini mencantumkan harga core itu $1.100 lebih ya, seperti itu, teman-teman ya. Kemudian di sini protokol OpenX ya, latar belakang karena pertukaran terpusat seperti FTX terus mengungkap semakin banyak masalah kepercayaan ya. Jadi exchange terpusat itu dianggapnya memiliki permasalahan-permasalahan lah, teman-teman ya. Seperti itu. Penggunaan platform perdagangan kotak hitam terpusat di industri teknologi blockchain terdesentralisasi telah mengakibatkan kurangnya transparansi ya, dan penciptaan token dan perdagangan palsu. Nah, ini jadi karena di exchange yang terpusat, teman-teman, kadangkala masih ada saja yang menciptakan token palsu ya, dan seperti itu, dan manipulasi kadangkala. Maka berawal dari inilah ya, mengakunya ingin diciptakan OpenX. Tapi kita tidak tahu, teman-teman ya, ini apakah ini real atau tidak. Kita tunggu saja ke depan, karena
ini masih dalam pengembangan ya. Aset pengguna juga dikelola dengan cara yang tidak transparan, yang menyebabkan penyalahgunaan dan pembuatan akun palsu untuk transfer. Kurangnya transparansi ini telah mengakibatkan kerugian bagi jutaan investor dan krisis kepercayaan di seluruh industri blockchain. Ya, kemudian di sini disebutkan jaringan core DAO bertujuan untuk memberikan konsensus yang lebih terdesentralisasi bagi pengguna. Ya, menyediakan infrastruktur dasar yang lebih andal untuk blockchain. Saat jaringan utama mendekati peluncuran, dihadapkan pertukaran terpusat yang besar akan mencantumkan token core dalam upaya untuk menarik basis pengguna yang besar dari komunitas core DAO. Namun, maksud dari desain yang benar-benar baru dan lebih terdesentralisasi yang tunduk pada pertukaran terpusat yang sangat terpusat dan besar pada awalnya adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh komunitas core DAO. Jadi di sini dijelaskan bahwa core DAO ini ya memang seperti ingin menata ulang ya dunia perkriptoan ini teman-teman ya, agar lebih benar-benar terdesentralisasi. Ya mudah-mudahan saja OpenX ini real lah seperti itu ya, mudah-mudahan ya. Tapi kalau kembali ke cita-cita Satoshi Nakamoto itu, yaitu memang tujuan diciptakan Bitcoin juga desentralisasi teman-teman ya. Nah seperti itu, kenyataannya saat ini banyak yang terpusat, sentralisasi, sehingga mungkin inilah bisa saja ini adalah gerakan dari Satoshi Nakamoto sendiri ya. Dan kita belum tahu ya Satoshi Nakamoto itu individu pribadi atau tim, tapi saya yakin mereka itu adalah tim teman-teman ya, seperti itu. Mustahil menciptakan konsep seperti ini sendirian. Nah, seperti itu keyakinan saya ya. Tapi jangan diyakini, sekali lagi ya, kita belum tahu keaslian ini ya, OpenX ini ya. Kita tunggu saja seperti apa ke depannya ya. Mengingat situasi objektif dan latar belakang ini, kami telah merancang dan mengusulkan protokol perdagangan aset efisiensi tinggi transparan OpenX, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman. Sekali lagi yang perlu ditekankan di sini ya, OpenX ini satu, belum dibuka ya, masih dalam pengembangan. Kedua, ketika nanti sudah misalnya dibuka ya, tetap hati-hati ya, hati-hati untuk memasukkan aset karena kita belum tahu, namanya baru teman-teman ya. Nah seperti itu. Tapi yang ketiga ya, di sini mengaku ingin menciptakan yang sesuatu yang benar-benar terdesentralisasi ya, tentu sejalan dengan cita-citanya core DAO ya, seperti itu teman-teman ya. OpenX adalah protokol perdagangan terbuka revolusioner yang memungkinkan akses mulus dan tidak sah ke layanan dan data yang sepenuhnya transparan dan dapat diverifikasi menggunakan teknologi akselerasi L2 ya. Nah, seperti itu. Nah, kita ambil inti-intinya saja ya. Kita ambil pulpen supaya bisa membaca bersama teman-teman. Kemudian kita ambil dari sini ya. OpenX dirancang ya, ini OpenX dirancang untuk sepenuhnya terdesentralisasi ya. OpenX dirancang untuk sepenuhnya terdesentralisasi, memungkinkan siapa saja untuk mengaksesnya dan membuat pertukaran mereka sendiri di atas protokol dengan memanfaatkan model tata kelola terdesentralisasi dan memanfaatkan kontrak pintar pada jaringan blockchain core. Nah, ternyata ini ya memanfaatkan kontrak pintar yang ada pada jaringan core. Memang luar biasa ya. Core ini banyak sekali manfaatnya ternyata teman-teman ya, utilitasnya ya, seperti itu. Tinggal kita lihat nanti ya. Yang jelas sudah ditampilkan di OpenX ini harga core itu $1.000 ya. Tadi di halaman awal tadi ya. 1.100 ya, seperti itu. Ya kalau memang $1.100 ya berarti kurang lebih harga Ethereum ya. Dan memang
di white paper dulu mengatakan nilai dan fungsinya setara dengan Ethereum, seperti itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya akan setengah daripada Bitcoin lah, seperti itu ya. Kemudian OpenX mampu menyediakan lingkungan perdagangan yang aman dan adil untuk semua pengguna, seperti itu ya. Ini cita-cita dari OpenX. Nah, ini manfaatnya ya. Nah, di sini kita detail teknis ya. OpenX menggunakan model tata kelola terdesentralisasi. Nih ya. OpenX menggunakan model tata kelola terdesentralisasi di mana semua keputusan terkait protokol dibuat oleh komunitas. Nah, ini memang kalau seperti ini keren teman-teman ya. Jadi benar-benar kalau seperti ini kita pemilik core ini memang bisa benar-benar memiliki suara lah, seperti untuk menentukan harga teman-teman ya. Kemudian karena tidak bisa dimanipulasi. Ini dicapai melalui penggunaan kontrak pintar dan mekanisme pemungutan suara di jaringan blockchain core. Nah, ini ya. Jadi memang luar biasa lah core ini ya. Kalau memang, tapi sepertinya sih teman-teman kalau lihat penampilannya ya seperti ini ya, kayak tampilan-tampilan buatan core lah, seperti itu teman-teman ya. Ada yang bilang ini asli, sedang dalam pengembangan ya, seperti itu ya. Tapi ada yang bilang tidak asli ya, seperti itu. Kita belum tahu, jujur belum tahu, dan tidak bisa kita mandai-mandai. Maka ini kita bahas ini hanya untuk pengetahuan dan nanti kesimpulannya teman-teman simpulkan sendiri ya. Kemudian pemerintahan ya, sebagaimana maksud daripada, coba teman-teman artikan sendiri DAO itu apa ya, Decentralized Autonomous Organization ya, yaitu ibaratnya sebuah pemerintahan lah, tapi yang mengatur itu bukan manusia teman-teman ya, tapi mesin ya, mesin, entah baik itu melalui kode-kode ya, kontrak pintar ataupun yang lainnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. OpenX diatur ini OpenX diatur oleh organisasi otonom terdesentralisasi atau DAO yang terdiri dari pengguna dan validator. DAO bertanggung jawab untuk mengusulkan dan memberikan suara pada pembaruan protokol serta untuk keseluruhan manajemen dan arahan protokol OpenX ya. Jadi kesimpulannya, OpenX adalah protokol perdagangan terbuka revolusioner yang menggabungkan kecepatan dan efisiensi pertukaran terpusat dengan keamanan dan transparansi jaringan terdesentralisasi ya, dengan kompatibilitasnya dengan semua ekosistem blockchain yang kompatibel dengan kontrak cerdas dan integrasi mulus ke dalam aplikasi dompet. Nah, seperti itu ya. Tapi pada intinya yang dapat kita ambil kesimpulan adalah ini sebuah rancangan exchange yang ingin menerapkan sistem yang benar-benar terdesentralisasi ya, sehingga menghindari manipulasi-manipulasi, penciptaan koin-koin palsu ya, dan sebagainya, sehingga tidak merugikan para trader-trader teman-teman ya, tidak merugikan investor. Dan di sini kalau teman-teman lihat, di sini dicantumkan juga inti, maksudnya adalah core. Kalau kita buka ngelinknya ke website white papernya core teman-teman, website resminya core ya, seperti itu. Nah, jadi tinggal kita simpulkan saja ke kita masing-masing apakah ini asli atau tidak ya, tapi melihat tampilannya cukup keren lah ya. Dan kembali lagi kita lihat di sini ya, ini menampilkan harga core itu
1198 ya, 1198 dolar ya. Dan ini memang kalau disesuaikan dengan white paper dulu waktu masih BTCS pernah mengatakan yang nilai dan fungsinya setara dengan Ethereum. Ya mungkin namanya nilai teman-teman ya pasti berkaitan dengan ini ya, nilai ya. Rupiah pun kalau tidak ada nilainya maka tidak berharga ya. Uang 1000 kalau tidak ada nilainya 1000 maka tidak ada berharga, maka berkaitan dengan harga teman-teman ya. Nah ini mudah-mudahan ini nanti menjadi jawaban bahwa core ini benar-benar memiliki harga yang fantastis. Misalnya meskipun pikir pahitnya ini exchange yang sedang dibangun ini ternyata tidak valid atau tidak jadi ya, atau tidak bisa dipercaya, kita pikir pahitnya saja dulu ya, maka tetap mudah-mudahan ya core ini tetap nilainya tinggi karena exchange yang centralized ya itu ternyata sudah rebutan, dimulai dari Bybit ya, kemudian Binance juga sudah mulai meluncurkan tentang core tapi belum ada harganya ya. Kemudian Huobi dan seterusnya teman-teman ya. Tapi pada intinya core ini adalah aset yang sangat berharga teman-teman ya. Penggabungan dari Bitcoin yang harganya teknologi Bitcoin ini ya, Bitcoin harganya 200 juta lebih saat ini, dan digabungkan dengan EVM ya, Ethereum yang harganya sekitar 22 jutaan ya. Apakah yakin harganya yang mahal ketemu mahal harganya lalu seperti Baby Doge? Apakah yakin harganya jadi seperti Brace? Tidak mungkin teman-teman ya. Paling parah-parah 500.000 satu koin, parah-parah teman-teman. Itu pun mungkin dari teman-teman banyak yang tidak jual ya harga segitu. Dan bisa-bisa harganya seperti Ethereum, bahkan lebih dari itu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih, sampai di sini saja informasi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bantu untuk melihat-lihat perkembangan daripada ini OpenX ini ke depan, apakah asli atau tidak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.